Salam, selamat siang sahabat terkasih. Puji syukur kita naikkan kepada Tuhan karena di siang hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berhenti sejenak, menenangkan hati dan kembali merenungkan firman Tuhan. Pembacaan Alkitab siang ini menolong kita untuk menyelaraskan kembali pikiran, emosi, dan iman di tengah aktivitas yang sedang berjalan. Hari ini kita akan membaca dan merenungkan Mazmur 5, sebuah doa Daud yang dinaikkan dengan penuh kejujuran, ketergantungan, dan iman kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati dan biarlah firman Tuhan berbicara secara pribadi kepada setiap kita. Mari kita membaca Mazmur 5 ayat 1-3. Untuk pemimpin biduan dengan permainan suling Mazmur Daud. Berilah telinga kepada perkataanku, ya Tuhan. Indahkanlah keluh kesahku. Perhatikanlah teriakku minta tolong, ya Rajaku dan Allahku. Sebab kepadamulah aku berdoa. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Sahabat terkasih, Daud memulai Mazmur ini dengan doa yang sangat pribadi. Ia tidak menyembunyikan keluh kesahnya, tetapi membawanya langsung kepada Tuhan. Ayat ini mengajarkan bahwa Tuhan tidak terganggu oleh keluhan kita. Tuhan rindu kita datang dengan jujur. Doa adalah hubungan, bukan formalitas. Daud juga mengajarkan sikap menunggu Tuhan setelah berdoa. Berdoa bukan hanya berbicara, tetapi juga belajar percaya. Ayat 4-6. Sebab Engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan. Orang jahat takkan menumpang padamu. Pembual tidak akan tahan di depan matamu. Engkau membenci semua orang yang melakukan kejahatan. Engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu. Sahabat terkasih, di bagian ini Daud menegaskan bahwa Tuhan adalah Allah yang kudus. Tuhan tidak berkompromi dengan dosa, ketidakadilan, dan kejahatan. Firman ini mengingatkan kita bahwa kekudusan Tuhan tidak berubah. Hidup benar tetap berharga di mata Tuhan. Tuhan melihat perbedaan antara yang setia dan yang fasik. Mazmur ini menolong kita untuk memeriksa hati, bukan menghakimi orang lain. Ayat 7. Tetapi aku, berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus, dengan takut akan Engkau. Sahabat terkasih, Daud sadar bahwa ia bisa datang kepada Tuhan bukan karena kesalehannya, tetapi karena kasih setia Tuhan. Ini adalah dasar iman kita. Kita diterima karena kasih karunia. Kita datang dengan hormat, bukan ketakutan. Penyembahan lahir dari kesadaran akan kasih Tuhan. Ayat 8-10. Tuhan, tuntunlah kami dalam keadilan-Mu, karena seteruku. Ratakanlah jalan-Mu di depanku. Sebab perkataan mereka tidak ada yang jujur. Batin mereka penuh kebusukan. Kerongkongan mereka seperti kubur ternganga. Lidah mereka merayu-rayu. Biarlah mereka menanggung kesalahan mereka, ya Allah. Biarlah mereka jatuh karena rancangannya sendiri. Buanglah mereka karena banyaknya pelanggaran mereka. Sebab
mereka memberontak terhadap Engkau. Sahabat terkasih, Daud meminta Tuhan menuntun jalannya. Ia tidak mengandalkan pengertiannya sendiri. Di tengah dunia yang penuh tipu daya, kita juga membutuhkan tuntunan Tuhan setiap hari. Dalam keputusan, dalam perkataan, dalam sikap hati. Firman Tuhan menjadi kompas hidup bagi orang percaya. Ayat 11-12. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersukacita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya karena Engkau menaungi mereka. Dan karena Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi nama-Mu. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Sahabat terkasih, Mazmur 5 ditutup dengan pengharapan yang indah. Tuhan menaungi, melindungi, dan memberkati orang-orang yang mengasihi nama-Nya. Sukacita ini tidak tergantung keadaan, tidak mudah goyah, berasal dari hadirat Tuhan. Sahabat terkasih, Mazmur 5 mengajarkan kita bahwa Tuhan mendengar doa. Tuhan kudus dan adil. Tuhan menuntun langkah orang benar. Tuhan memberi sukacita sejati. Di tengah kesibukan siang hari, firman Tuhan ini mengajak kita untuk berhenti sejenak dan kembali berlindung kepada Tuhan. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Di tengah aktivitas kami, ajar kami untuk tetap peka akan suara-Mu. Tuntun langkah kami, jaga hati kami, dan naungi hidup kami dengan damai sejahtera-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, terima kasih sudah bersama-sama dalam pembacaan Alkitab hari ini. Kiranya firman Tuhan siang ini menenangkan hati dan meneguhkan iman kita. Sampai jumpa di pembacaan Alkitab berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.